Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube Hot News. Kali ini saya akan membawakan update terbaru mengenai kasus Subang. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Sejak saat dimana Muhammad Ramdhanu alias Danu ditetapkan sebagai saksi dan dituduh terlibat oleh berbagai pihak, kondisi keluarganya justru makin parah setiap harinya. Hal itu seperti diungkapkan oleh ayah Danu, Surono, dalam tayangan YouTube Heri Susanto Rabu 26 Januari 2022. Dalam tayangan tersebut, Surono mengungkapkan jika kondisi keluarganya yang sesungguhnya setelah adanya kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang itu. Surono menjelaskan jika kondisi keluarganya dalam keadaan sehat, tetapi ia mengungkap kondisi istrinya kurang baik-baik saja. Dirinya mengatakan jika belakangan sejak Tuti meninggal dalam kasus Subang, istrinya sakit-sakitan. Uwaida atau ibu Danu tersebut sedang berjuang untuk bisa sembuh seperti dahulu. Alhamdulillah sehat, walaupun ada sedikit perasaan yang kurang enak, tapi dia semangat buat sembuh, ujar Surono. Surono tidak memungkiri jika kondisi ibu Danu sejak kematian Tuti seringkali menjadi merasa lemas karena kepikiran. Mungkin kepikiran ditinggal adiknya dan keponakannya, ujar Surono. Surono menjelaskan kondisi kakak Tuti itu juga menurun karena mengkhawatirkan anaknya, yaitu Danu. Danu yang menjadi saksi kasus Subang yang juga kerap kali tertuduh sebagai pelaku. Karena hal itulah, menurut tanggapan Surono, pikiran istrinya tersebut dapat berpengaruh pada kesehatannya. Kemudian Surono yang bertemu dengan YouTuber Heri Susanto itu mengatakan jika pihaknya berterima kasih. Dirinya berterima kasih dikarenakan telah mendampingi Danu, anak satu-satunya sejak kasus Subang beredar. Bahkan sejak saat dekat dengan Heri Susanto, diketahui Danu kerap tinggal di rumah YouTuber tersebut. Heri Susanto mengatakan bahwa dirinya juga mengaku khawatir terhadap orang tua Danu. Namun ia menjelaskan bahwa dirinya membiarkan Danu tinggal di tempatnya agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Terlebih, menurut Heri, jika ada kebutuhan pemeriksaan lainnya, pihaknya siap membantu Danu. Heri mengaku jika ia mendampingi Danu karena juga mendapat amanat dari kuasa hukumnya untuk membimbing pemuda 22 tahun tersebut. Namun, sebagai etikat yang baik, pihaknya meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua Danu untuk bertanya bila ada yang keberatan. Menanggapi hal tersebut, Surono mengatakan justru dirinya khawatir jika Danu terus berada di rumah. Ayah Danu itu mengaku justru sangat berterima kasih kepada Heri dan tim lainnya yang telah membantu anak sematawayangnya tersebut. Surono juga mengaku bersyukur karena di tempat Heri, Danu bisa mendapatkan banyak ilmu, terawasi hingga mendapatkan uang jajan. Dirinya mengaku jika di rumah, ia hanya bisa mengingatkan Danu soal untuk beribadah atau makan saja. Sementara di tempat YouTuber tersebut, Surono merasa Danu mendapatkan rasa aman. Surono juga merasakan banyak perubahan yang dialami anaknya itu hingga bisa membuat YouTube sendiri. Demikian Surono bersyukur karena kini anaknya itu bergaul dengan orang yang berilmu. Namun, pengacara curiga ada misi tukar kepala. Pengacara Muhammad Ramdhanu alias Danu mencurigai adanya misi tukar kepala hingga membuat kliennya kerap menjadi sorotan. Arti tukar kepala merupakan misi mengganti pelaku sebenarnya dengan orang lain. Misi ini diyakini oleh Ahmad Taufan sejak kliennya menjadi sorotan. Sejak awal, Taufan ikut mencermati kondisi TKP saat kejadian, yakni kondisi di rumah yang tidak ada satupun rusak serta tidak ada satupun barang yang hilang, kecuali 3 ponsel Amalia. Dia menduga bahwa ada pihak yang memudahkan pelaku melakukan aksinya tersebut.
Perampasan nyawa ini dilakukan jam 11 sampai jam 12 malam dan yang dahulu adalah Ibu Tuti. Ini sudah hilang asumsi tentang asmara, ujarnya. Taufan menduga ada kepentingan yang sangat besar di balik kasus perampasan nyawa ini karena mengorbankan seseorang sebagai pelakunya. Bukan hanya sakit hati semata, tapi ini dendam atau kepentingan besar yang sifatnya global. Saya yakin posisi Danu jauh dari motif-motif itu, katanya. Menurut Taufan sendiri, perampasan nyawa tersebut sudah direncanakan beberapa bulan sebelumnya, sudah dipelajari dan sudah dibidik dengan baik. Namun dia yakin pembunuhan ini akan segera terungkap karena tidak ada kejahatan yang sempurna.